Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok keempat. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cluster analisis yang lebih eh, fokusnya di partitional clustering. Di sini saya ada Fadil Akbar dengan NBI 14 12 10 0152. Eh, Di sini paling pertama ada capaian pembelajaran. Mahasiswa dapat menyebutkan dan menerangkan pengertian dan aplikasi dari analisa klaster. Yang kedua ada memahami dan menyebutkan tipe-tipe klaster dan mengetahui teknik klaster. Lalu yang ketiga ada mengetahui dan memahami algoritma clustering. Yang keempat menemukan proses clustering untuk menyelesaikan permasalahan. Di sini algoritma clustering. Kita lebih fokus di K-means dan variasinya. Lalu yang kedua ada hierarchical clustering. K-means clustering. Jadi pendekatannya lebih ditekankan di partitional clustering, di mana pendekatan ini digunakan agar data tidak terjadi overlapping. Tiap cluster dihubungkan dengan sebuah centroid, yaitu titik pusat. Tiap titik ditempatkan ke dalam cluster terdekat dalam centroid. Jadi setiap centroid itu kita harus menentukan di mana dan berapa klaster yang akan dinotasikan. Di sini kan dinotasikan menjadi K, sehingga menjadi klasternya menjadi K-means. Kemudian bentuk klasternya yaitu menempatkan semua titik yang berdekatan. Misalkan ada 10 data, itu ada misal 1, 2, 3 dan sampai data ke 10. Misal data pertama itu nilainya lebih dekat dengan Centroid satu, Centroid satu, jadi data satu dimasukkan ke dalam Centroid satu. Misal di data dua lebih dekat dengan Centroid tiga, maka datanya diklasifikasikan ke klaster tiga. Algoritma dasarnya sangat sederhana, eh, yaitu dengan memilih titik K sebagai Centroid awal, lalu lalu menentukan bentuk klaster dengan menempatkan semua titik yang terdekat. Begitu terus sehingga perhitungan sentroid eh, bisa dihitung tiap klasternya sampai sentroidnya itu tidak bisa berubah lagi. Jadi ini tuh sama seperti yang tadi itu yang basic sentroid sederhananya. Jadi kita langsung ke slide selanjutnya. Ya ini basic image cluster. Ini ada contoh soalnya ya. Misalkan data X itu ada 9 data yang berisi 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, dan 25 yang akan dibagi menjadi dua klaster, yaitu ada centroid satu yaitu nilainya 2 dan centroid 2 yang nilainya 4 menggunakan ukuran city block distance. Ini dihitung setiap X himpunan X dengan city block. Itu misal kita mencari city block dari nilai ini ya. Jadi city block sama dengan ini kan 2. Jadi 2 lalu dengan nilainya kok centroid satu yaitu 2. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ini untuk menentukan centroid X2. Untuk city block X2. Untuk city block covariance 2 yaitu caranya sama. Misalkan X-nya tadi 2 dan kok centroidnya itu 4. Jadi 2 dikurang 4 sama dengan 2. Kenapa kok hasilnya positif? Karena ini harga mutlak atau absolut. Jadi dilakukan ke semua ini, nanti itu diambil sini minimalnya. Semisal ini 2 dan 0. Jadi yang terkecil 2.
Jadi data dua ini masuk ke C1, ke klaster satu. Begitu pula yang lainnya. Lalu sini untuk iterasi pertamanya, hasilnya tadi itu kan di sini yang C1 ada 2 dan 3. Lalu di C2-nya ada 4, 10, 11, 12. Nah, untuk mengupdate pusat klasternya itu sama kayak seperti rumus rata-rata, yaitu dengan jumlah angka dibagi jumlah angka dibagi dengan banyaknya angka. Seperti ini jadi 2 ditambah 3 dibagi 2 sama hasilnya 2,5 dan juga covariance 2 yaitu 4 tambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 25 tambah 35 dibagi dengan 7 sama dengan 16,7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelita Nurzazila dengan NBI 14121000149. Pada iterasi kedua, jarak setiap data X kecil elemen atau anggota dari X besar terhadap mu1 sama dengan 2,5 dan mu2 sama dengan 16,7 dengan city block atau jarak absolut. Nilai jarak ditampilkan dalam tabel. Dengan jarak hasil minimum, menentukan keanggotaan data dalam klaster C1 atau C2. Setelah jarak dihitung, data dikelompokkan berdasarkan jarak terdekat. Klaster C1 sama dengan 2, 3, dan 4. Klaster C2 yaitu 10, 11, 12, 20, 25, dan 35. Bulat klaster diperbarui dengan mu1 3 ditambah 4 dibagi 3 yaitu 3. Sedangkan mu2 dalam kurung yaitu 10 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 25 dan ditambah 35 dibagi 6 sama dengan. Pada iterasi ketiga, jarak data dihitung lagi terhadap pusat klaster baru 18,8 dengan city block. Tabel hasil perhitungan jarak minimum menunjukkan perubahan keanggotaan data di klaster. Setelah menghitung jarak, data dikelompokkan kembali dengan klaster C1 yaitu 2, 3, 4, dan 10. Sedangkan klaster C2 yaitu 11, 12, 20, 25, dan 35. Pusat klaster diperbarui dengan mu1 dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 10 dibagi 4 sama dengan 4,75. Sedangkan mu2 yaitu dalam kurung 11 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 35 dibagi 5 sama dengan 20,6. Pada iterasi keempat, jarak data dihitung terhadap pusat klaster terbaru yaitu mu1 sama dengan 4,75 dan mu2 sama dengan 20,6 dengan city block. Hasil jarak minimum digunakan untuk menentukan keanggotaan data dalam klaster C1 atau C2 seperti ditunjukkan dalam tabel. Dan perkenalkan, saya Devi Rahmawati Putri dengan NBI 14121000137. Di sini saya akan melanjutkan rekan saya dengan iterasi 4-nya. Yang pernah ditempatkan titik-titik data dengan jarak terdekat ke pusat kelas, yang mana klaster 1 itu dengan nilai 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 dengan jumlah hasilnya itu ada 6. Begitupun dengan klaster 2 itu adalah 3. Update update pusat klaster itu dilihat dari sentroid 1, yang mana klaster 1 dibagi dengan jumlah angka klasternya, yaitu berarti 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 ditambah dengan 10 ditambah 11 ditambah dengan 12, lalu dibagi dengan jumlah klasternya ada 6 yang menghasilkan nilai 7. Begitu juga dengan sentroid 2. 20 ditambah dengan 25 ditambah dengan 3 dibagi dengan 3 menghasilkan nilai 26,7.
Selanjutnya, ada iterasi 5, yang mana hitung nilai desain setiap X himpunan X terhadap discovery 7 dan discovery 2 dengan nilai 26,7, yang mana hasilnya itu dari iterasi 4 dengan city box. Yang pertama X-nya kita masukkan ada 2, 3, 4, 10, 11, 12, 10, 25, 35 adalah nilai dari clustering 1. Begitupun kita masuk dengan city block yang pertama, X-nya kita masukkan 2, dikurangi dengan nilai discovery-nya 7, menghasilkan 5. Kenapa dia positif? Karena dia adalah nilai mutlak, yang mana nilai mutlak tidak bisa ada minus. Jadi kita positifkan menjadi 5. Begitupun dengan seterusnya sampai 35. Berarti di city block 35 dikurangi dengan discovery-nya 7, menghasilkan nilai 28. Selanjutnya, untuk city box discovery 2 itu juga sama, menghasilkan nilai seperti ini. Lalu kita cari dengan nilai minimum dari city block 1 dan city block 2, yang mana untuk X2 yang terkecil adalah dengan nilai clustering 1, dengan X3 nilai terkecil dari clustering 1, begitupun selanjutnya. Lalu pada iterasi 5, dari hasil tabel di sebelumnya, dapat diketahui clustering 1 dengan nilai X 2, 3, 4, 10, 11, 12, dengan cluster 2, 20, 25, 35, dengan update pusat cluster, sama perhitungannya seperti iterasi 4, jumlah clustering dibagi dengan nilai clusteringnya 6, yaitu menghasilkan 7. Proses berhenti karena pusat cluster tidak berubah atau konvergen. Dengan hasil clustering adalah hasil dari iterasi 5. Yang mana iterasi 4 dengan iterasi 5 itu sudah menghasilkan nilai yang sama. Jadi dalam proses itu bisa diputuskan kalau hasil dari iterasi clustering itu berhenti pada iterasi. Hasil dari iterasi 5. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Sebuah himpunan 2 dimensi dengan nilai X 6,3, 12,4, dan seterusnya sampai 48,25. Bangun 2 buah klaster dengan menempatkan tiap titik ke sentroid terdekat dengan menggunakan ukuran city block distance dengan sentroid mula-mula. Sentroid 1 sama dengan 18,2, sentroid 2 sama dengan 45,10. Nah, sini ada elemen yang pertama yaitu 6,3, 12,4 sampai 48,25. Kemudian mari kita hitung untuk sentroid yang pertama. 6 dikurangi 18, hasilnya sama dengan 12 ditambah 6 menjadi 18. Kemudian 3 dikurangi 2 tambah 1 tambah 1 hasilnya 2. Jadi di sini 18,2. Nah, kemudian di bawahnya menjadi 45,10. Masing-masing dihitung dari sini. Nah, kemudian masuk ke kelas pertama. Caranya sama seperti yang di awal tadi, hingga sampai 12,4, kemudian di sini 8,2,
kemudian di sini 39, dan seterusnya. Jadi, klaster pertama yaitu 6,3, 12,4, 18,10, 24,11. Nah, ini isinya klaster pertama. Kemudian yang klaster kedua, hasilnya 30,12, 42,20, 48,25. Nah, jadi sentroid barunya, di sini ada sentroid pertama. Untuk klaster pertama, yaitu 6 ditambah 12, ditambah 18, ditambah 24, dibagi 4. Karena di sini ada 4 angka, dan 6 ini diambil dari depan, 12, 18, 24. Hasilnya 15. Kemudian kita taruh di sentroid sini. Kemudian sama untuk yang sentroid 2 klaster pertama. Begitupun seterusnya untuk klaster kedua sentroid pertama juga hasilnya sama. Hasilnya 40, kemudian di sini ada 19. Untuk command clustering detail. Yang pertama, mula-mula sentroid dipilih secara acak atau random. Kemudian cluster-cluster dihasilkan satu persatu. Nah, yang kedua, sentroid secara khusus merupakan nilai rata-rata min dari titik dalam cluster tersebut. Yang ketiga, kedekatan diukur dengan Euclidean distance, constant similarity, kemudian ada correlation, dan lain-lain. 4. Comments akan berhenti jika memenuhi kondisi conversion. Yang kelima, kompleksitas dari algoritma ini adalah 0, O, N ini yang berarti jumlah titik, dikali K, jumlah cluster, dikalikan I, jumlah iterasi, dikalikan D, jumlah atribut. Nah, kita masuk dua comments clustering yang berbeda. Nah, di sini terdapat 3 clustering. Yang pertama ada original points. Di sini ada 3 clustering. Yang hijau ini clustering pertama, merah clustering kedua, biru clustering ketiga. Kemudian di sini optimal clustering masih perbandingan tidak jauh berbeda. Ini yang cluster pertama, cluster kedua, dan cluster ketiga. Nah, untuk suboptimal clustering di sini menunjukkan perbedaan. Yang biru ini clustering ketiga, yang hijau clustering kedua, untuk yang merah ini clustering kedua. Nah, kita masuk pemilihan initial centroids. Initial centroids ini bila kita dapat centroid awal yang sudah bagus, posisinya pasti interaksinya akan lebih sedikit dan pasti akan mengurangi kompleksitas. Tentunya di sini ada iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, iterasi 4, iterasi 5, dan iterasi 6. Di sini ada 6 iterasi di sini dengan hasil yang berbeda-beda. Untuk evaluasi comments cluster, yang pertama ukuran paling banyak digunakan adalah sum of squared error atau bisa disebut SSE. Nah, yang pertama untuk setiap titik error merupakan jarak ke cluster terdekat. Yang kedua, untuk mendapatkan SSE, kuadratkan error dan jumlahkan. Seperti tabel atau rumus ini, SE sama dengan K, dan MI X
Yang ketiga adalah X adalah data point dalam cluster C, I, dan MI adalah centroid dari cluster CI. MI berhubungan dengan pusat min dari cluster tersebut. Yang keempat, jika diberikan dua cluster, kita dapat memilih salah satu dengan error terkecil. Yang kelima, salah satu langkah mudah untuk menurunkan SSE adalah dengan meningkatkan K jumlah cluster. Cluster yang baik dengan K lebih kecil mempunyai SSE lebih kecil dibandingkan dengan poor clustering dengan K lebih tinggi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubaid Wahidin dengan NBI 14121000151. Di sini saya akan mempresentasikan atau melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di bagian evaluasi K-means clusters. Cluster yang diperoleh sini C1 sama dengan 2 dan 3, C2 sama dengan 4, 10, 11, 12, 20, 25, dan 30. Dan sentroid baru yaitu mu1 sama dengan 2,5 dan mu2 sama dengan 16. Maka SSE sama dengan di sini itu 2 dikurangi 2,5 dikuadratkan, kemudian ditambah 3 dikurangi 2,5 dikuadratkan, lalu ditambahkan klaster yang kedua yaitu yang bertuliskan hijau di sini 4 kurangi 16 kuadrat ditambah 10 kurangi 16 kuadrat ditambah 11 kurang 16 dikuadratkan, kemudian ditambah 12 kurang 16 dikuadratkan, dan 20 dikurangi 16 dikuadratkan, ditambah 25 kurangi 16 dikuadratkan, dan ditambah 30 kurangi 16 dikuadratkan. Nah, di sini ada pemilihan initial centroid, dan di sini ada gambar dari iteration 1, yaitu ada gambar yang biru bagian sini dan gambar hijau bulat, kemudian ada gambar kotak-kotak. Dan terdapat beberapa iterasi yang kedua, ini iterasi yang ketiga, iterasi keempat, iterasi kelima, dan ada 5 iterasi. Di sini ada kekurangan K-means. K-means bermasalah ketika klaster-klaster berbeda, yaitu yang bermasalahnya adalah dari perbedaan ukuran, kemudian kepadatan, perbedaan bentuk yang tidak bulat, dan K-means bermasalah ketika data mengandung outlier. Dan di sini contoh kurangan K-means berbeda ukuran. Di sini ada original points, yang dimana ini berbeda, biru lebih kecil daripada yang merah. Yang merah ini sangat besar dibandingkan biru dan hijau di sini. Kemudian di samping ini, yaitu K-means dibuat 3 klaster, di mana ukurannya tidak terlalu berbeda jauh seperti yang original points. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kekurangan K-means ketika berbeda kepadatan. Di sini dapat kita lihat bahwa di original point terdapat cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Untuk cluster 1, persebaran datanya terlalu tersebar, dan untuk cluster 2 dan cluster 3
berkepadatan. Ketika menggunakan K-means, di sini kita bisa lihat bahwa desainnya sudah berbeda jauh dengan original points, yaitu di sini ada untuk klaster 3, klaster 2, dan klaster 1. Selanjutnya yaitu kekurangan K-means ketika berbentuk tidak bulat. Di sini kita bisa lihat di original point untuk klaster 1 bentuknya seperti bulan sabit, dan ini untuk klaster 2 seperti bulan sabit. Setelah menggunakan K-means klaster 2 klaster, kita bisa lihat bahwa bentuknya sudah bulat. Ini untuk klaster 1 dan berikut adalah untuk klaster 2. Sepertinya salah deh. Jadi kita hapus. Oke, selanjutnya yaitu kekurangan K-means ketika berbeda kepadatan. Di sini kita bisa lihat di original point bahwa terdapat klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Di sini kita lihat bahwa untuk klaster 2 dan klaster 3 ini lebih padat daripada klaster 1. Jika satu klaster memiliki data yang sangat rapat, sementara yang lain lebih tersebar, hasil pembagian klaster bisa kurang akurat. Maka di sini kita menggunakan K-means, bisa kita lihat bahwa di klaster 2 dan klaster 3, dan ini klaster 1. Ini sudah berbeda dengan original point yang seperti ini. Selanjutnya yaitu kekurangan K-means ketika berbentuk tidak bulat. Bisa dilihat di sini pada original point terdapat klaster 1 yang berbentuk seperti bulan sabit dan klaster 2 yang berbentuk seperti bulan sabit. Jika dataset memiliki bentuk klaster yang kompleks, misalnya berbentuk elips atau tidak teratur seperti di original point, algoritma ini cenderung gagal membagi data dengan benar. Sehingga dengan menggunakan K-means 2 klaster, kita bisa mendapatkan bentuk klaster yang seperti bulat seperti ini. Selanjutnya yaitu penanganan kekurangan K-means dengan salah satu solusinya adalah dengan memperbanyak jumlah klaster. Di sini kita lihat di original point, pertama terdapat 3 klaster. Di sini bentuknya sangat berbeda antara klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Setelah menambahkan K-means klaster, kita mempunyai sebanyak 10 klaster. Dengan begitu, antara klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5 sampai dengan 10 memiliki bentuk yang hampir sama. Selanjutnya pada penanganan kekurangan K-means, kita bisa lihat di sini bahwa di original point itu terdapat klaster hanya 3 klaster, yaitu klaster yaitu klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Dapat dilihat di original point bahwa kepadatan tiap klaster itu memiliki berbeda-beda. Dengan menambahkan K-means klaster, yaitu dengan menambahkan sebanyak 10 klaster, kita bisa lihat bahwa kepadatannya ini sudah berbeda antara satu dengan yang lainnya, berbeda dengan original points. Sama juga pada kekurangan K-means untuk berbentuk bulat, di sini di original point kita hanya mendapatkan 2 klaster.
yaitu klaster 1 dan klaster 2. Setelah penambahan klaster menjadi 10 klaster, kita bisa lihat bahwa ini sudah berbentuk bulat. Seperti ini. Yang tadinya di original point terdapat 2 klaster dan penambahan menjadi 10 klaster, maka hasilnya dalam 10 klaster ini berbentuknya sudah bulat-bulat. Dengan demikian, algoritma dapat membagi data dengan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.